Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi simulasi dan komunikasi digital. Masih dalam bab pengolahan data informasi dengan Office, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Dan untuk keterampilannya yaitu mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan urutan kerja operasi matematika, mengurutkan operasi matematika, lalu menentukan penggunaan fungsi logika if, and, or, else pada perhitungan terkondisi, lalu menyalin nilai berdasarkan referensi nilai sel dan referensi alamat sel, dan yang terakhir adalah memodifikasi sel. Nah, aplikasi yang kita gunakan di sini adalah aplikasi untuk pengolah data, di mana aplikasi pengolah data ini kita menggunakan Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang sering digunakan sebagai media membangun tabel yang di dalamnya menggunakan perhitungan antara beberapa baris atau kolom hingga membuat analisis dalam bentuk dashboard. Aplikasi ini biasa dimanfaatkan bagi perusahaan kecil ketika melakukan rutinitas perhitungan gaji, pajak, dan lainnya. Lalu unsur utama dari Microsoft Excel adalah sel yang merupakan perpaduan antara baris dan kolom. Oke, lanjut. Di mana? Di sini kita akan mengenal tentang lingkungan kerja dari Microsoft Office Excel. Nah, ada apa aja? Yang pertama, ada yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Lalu ada Title Bar, lalu ada Account, ada Control Window, lalu ada Ribbon, lalu ada Group Ribbon, serta ada Name Box, ada Cell, lalu ada Formula Bar, dan yang ini disebutkan ini adalah Index of Column atau kolom. Oke, lalu di sini ada Vertical Scroll Bar, lalu ada Zoom Control, Horizontal Scroll Bar, ada Page View, ada Tab Worksheet, dan ada Index of Row. Nah, ini yang disebut sebagai worksheet. Jadi, ini adalah lembar kerja dari Microsoft Office Excel. Nah, bagaimana mengoperasikan dari Microsoft Office Excel? Yang pertama, sama halnya seperti aplikasi yang sudah kita bahas, kita cari menu dari Microsoft Office Excel. Bisa juga kalau misalkan dengan menggunakan algoritmanya, yaitu dengan menggunakan All Apps. Lalu setelah itu kita cari Microsoft Office Excel. Cari yang Excelnya. Oke, kita klik. Oke, tampilan awalnya, lalu kita klik blank workbook. Nah, di sini ada Quick Access Toolbar atau untuk akses cepat. Oke, lalu di sini ada title atau judul, lalu di sini ada account, dan di sini ada menu untuk minimize, lalu ada menu restore dan menu close. Nah, ini ada tab file. Nah, di dalam tab file ini terdapat menu-menu lagi. Ada menu new untuk membuat dokumen baru, lalu ada open, di mana open ini berfungsi untuk membuka lembar kerja yang sudah pernah kita buat. Lalu ada menu save, lalu ada save as, ada print, share, ada export, ada publish, ada close, ada account, dan feedback. Oke, kita lanjut dalam lembar kerja yang sudah kita buka. Nah, tadi sudah ada Quick Access Toolbar, menu file, lalu ada menu tab ribbon. Nah, di mana di sini ada tab ribbon home, ada insert, ada page layout, ada formula, ada data, preview, dan view. Nah, di dalam tab ribbon terdapat group ribbon. Ada group ribbon clipboard untuk di tab ribbon home. Lalu ada font, ada alignment, ada number, ada styles, ada cell, dan editing. Lalu di tab ribbon insert terdapat group ribbon tables, illustration, add-in, chart, tour, sparklings, ada filter, ada link dan simbol. Serta di tab ribbon page layout ada themes, ada page setup, ada scale to fit, ada share, set option, dan arrange.
dan sebagainya. Oke. Nah, di sini ada name box. Nah, name box ini adalah memberikan informasi tentang alamat sel yang sedang aktif. Oke. Lalu di sini ada yang namanya index of column. Oke, jadi yang disebut kolom itu ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, E, dan sebagainya. Sedangkan yang disebut baris atau row adalah baris 1, baris 2, 3, dan seterusnya. Nah, pertemuan antara kolom dan baris itulah yang disebut sel. Oke, jadi ada pertemuan kolom dan baris, itulah yang disebut sel. Nah, sel misalkan di sini saya posisikan kursor di sini. Nah, berarti ini sel berapa? Berarti di sini adalah sel E4, di mana dia berada pada kolom E, lalu berada pada posisi baris keempat. Makanya disebut sebagai sel. Ingat, pertemuan baris dan kolom itulah yang disebut sel. Oke. Lalu sini tadi ada scroll bar untuk yang vertikal, lalu di sini ada scroll bar untuk yang horizontal. Lalu di sini ada tab layout. Oke, di mana di sini ada untuk normal, tampilan normal, lalu ada tampilan untuk page layoutnya, lalu untuk tampilan page break preview. Nah, di sini ada zoom control. Di sini ada menu untuk add new sheet. Oke, jadi kalau misalkan kita mau menambahkan sheet baru, tinggal klik yang add new sheet. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu materi tentang penggunaan operator matematika dalam Microsoft Excel. Nah, di mana di sini terdapat operator-operator yang biasa digunakan dalam Microsoft Office Excel, yaitu antara lain ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, biasa ada persen, lalu ada kuadrat, lalu di sini ada menggabungkan, lalu ada sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penggunaan operator matematika dalam Microsoft Excel. Nah, di mana di sini ada beberapa operator yang digunakan, yang biasa digunakan dalam Microsoft Office Excel. Nah, di antara lain ada operator penjumlahan, ada operator pembagian, operator perkalian, operator pengurangan, dan operator pemangkatan. Nah, ini yang biasanya sering kita temui dalam contoh-contoh soal atau dalam pengerjaan dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Biasanya di dalam matematika ini urutan untuk operasi hitung matematikanya sendiri dimulai dari pemangkatan, lalu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan yang terakhir baru pengurangan. Nah, nanti akan kita lihat beberapa contoh hasil dari penggunaan operator-operator yang sudah disediakan. Nah, kita ke operator penjumlahan terlebih dahulu, di mana di sini terdapat nilai 1 dan nilai 2. Nah, nilai 1 dan nilai 2 dan hasil. Nah, di sini ada berupa data, ada 2 data. Ini kita hapus dulu ya. Hapus. Nah, di sini ada 2 data. Ada data 1 dan data Di sini ada nilai data 1 dan nilai data 2. Nah, di mana di nilai data 1 terdapat di nilai 1 terdapat data 10, 9, 8, 7 dan 6. Sementara di data 2 ada 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di mana di sini kita coba melakukan sebuah operasi perhitungan dengan menggunakan operator penjumlahan. Di mana di dalam Microsoft Office Excel untuk semua kegiatan yang menggunakan di dalam Microsoft Excel untuk operasi hitung maupun untuk penggunaan rumus, tanda sama dengannya itu di awal. Jadi untuk menghitung nilai hasil nilai dari nilai 1 dan nilai 2 dengan menggunakan operator penjumlahan, caranya sama dengan, misalkan di sini kita ambil datanya aja dulu pakai
contoh pengambilan data. Misalnya di sini 10 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 15. Gitu. Kita contoh yang kedua lagi, sama dengan 9 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 13. Nah, sekarang bagaimana untuk mengambil data dengan menggunakan sel? Oke, jadi kita akan melakukan sebuah operasi perhitungan dengan mengambil data dari dalam sel tersebut. Caranya sama dengan kita arahkan pointernya ke sel A7, di mana di sini ada data berupa nilai 8. Oke, A7. Jadi A7 ini adalah nilai data dari 8. Jadi kita masukkan, lalu ditambah dengan B7. Oke, karena kita mau menjumlahkan 8 dijumlahkan 3, tapi dengan cara mengambil data. Oke, lalu kita enter. Maka hasilnya adalah 11, di mana 8 dengan 3, 8 ditambah 3 hasilnya 11. Misalkan di sini kita kasih datanya, kita rubah jadi 10. Berarti otomatis nanti dia akan berubah menjadi 13. Karena nilai dari A7 adalah 10 dan B7 adalah 3 dan B7 adalah 3. Jadi nilainya adalah 13, hasilnya 13. Oke, lanjut. Sini sama dengan berarti A8 ditambah dengan B8. Hasilnya adalah 9. Begitupun juga dengan yang contoh selanjutnya, yaitu A9 ditambah dengan B9, maka hasilnya adalah 7. Jadi seperti itu untuk operator hitung penjumlahan. Lalu untuk pembagian di sini sama dengan 10. Untuk pembagian bukan lagi tanda titik 2, tapi menggunakan tanda slash atau garis miring. Oke. Dibagi dengan 5. Hasilnya 2. Oke. Lalu sama dengan 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita coba contoh untuk mengambil data dari dalam sel. Berarti sama dengan E7 dibagi dengan F7. Hasilnya adalah 4. Ini juga sama dengan E8 dibagi dengan F8. Lalu sama dengan E9 dibagi dengan F9. Oke, untuk operator perkalian sekarang kita coba. Sama dengan 10. Untuk perkalian tidak menggunakan tanda X, tapi menggunakan tanda bintang. Lalu dikali 5. Hasilnya 50. Lanjut, sama dengan 9 dikali 4. Hasilnya 36. Lalu kita coba ambil data dari dalam sel. Sama dengan 8 ada di I7 dikali dengan J7. Oke, lanjut, sama dengan I8 dikali dengan J8. Lanjut, di sini ada untuk yang terakhir sama dengan I9 dikali dengan J9. Oke, lalu untuk pengurangan di sini sama, langsung saja. Untuk pengurangan menggunakan tanda minus, jadi sama saja dengan operator perhitungan matematik yang biasa ya. Jadi sama dengan 10 dikurang 5. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, jadi sama dengan 9 dikurang 4. Lanjut, sama dengan kita ambil data dari dalam sel. Berarti A14
dikurang dengan B14. Begitupun juga untuk yang sama dengan A15 dikurang dengan B15. Dan yang terakhir adalah A16 dikurang dengan B16. Oke, nah sekarang untuk pemangkatan. Nah, pemangkatan di sini kita menggunakan tanda kutip terbalik atas. Oke ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi 10 sama dengan 10 pangkat 5. Oke, jadi pakai tanda yang V terbalik atas. Oke, kita enter. Hasilnya adalah 100.000. Sekarang sama dengan 9. Kita pakai ini dulu. 9 pangkat 4 sama dengan 6.561. Lanjut, sama dengan sekarang kita ambil data E14 pangkat F14. Oke, jadi ada 512. Lanjut, di sini ada sama dengan 7 pangkat 2 sama dengan 49. Jadi 7 kali 7 sama dengan 49. Yang terakhir adalah sama dengan 6 pangkat 1 atau E16 pangkat F16 sama dengan 6. Sekarang untuk yang nah sekarang untuk operator yang hitung kombinasi ya. Nah, dimana di sini ada 3 data, ada 3 nilai. Ada nilai 1, nilai 2 dan nilai 3, dimana setiap nilai ini berisikan beberapa data. Oke, ada 10, lalu ada 9, ada 8, ada 7, ada 6. Nah, sini juga ada untuk nilai 2 ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Dan yang untuk nilai ketiga ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini untuk contoh soalnya misalkan ada 10 dibagi 2 ditambah 6. Ingat, sama halnya seperti perhitungan matematika yang biasa kita gunakan, untuk Excel juga dia akan menghitung untuk urutan-urutan. Nah, di dalam Excel juga dia menggunakan urutan-urutan yang mana urutan yang pertama adalah urutan yang pemangkatan, lalu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, contoh di sini misalkan ada soal 10 dibagi 5 ditambah 6. Oke, jadi untuk penulisannya sama dengan 10 dibagi 5 ditambah 6. Yang mana otomatis dia akan menghitung terlebih dahulu yang 10 dibagi 5 lalu ditambah 6. 10 bagi 5 hasilnya adalah 2, 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8. Nah, sekarang lanjut. Di sini ada 9 ditambah 4 dikali 2 diambil 3. Nah, jadi kita tuliskannya adalah sama dengan 9 ditambah 4 dikali 2 diambil 3. Yang mana nanti otomatis dia akan menghitung terlebih dahulu adalah 4 dikali 2 terlebih dahulu. Oke, 4 dikali 2
sama dengan hasilnya nanti 8. 8 nanti ditambah dengan 9, maka menghasilkan nilai 17. Baru 17 dikurang dengan 3, maka hasilnya adalah 14. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang di sini ada I14 diambil J14 dikali K14. Oke, kita lihat untuk penulisannya sama dengan I14. Lihat sel I14 ada di mana? Sel I ada 4. Sel I14 berarti dia berada di kolom I lalu di baris ke-14. Maka di sini akan menghasilkan nilai 8 atau datanya yang kita ambil adalah 8 karena di sini diinputnya 8. Lalu dikurang J14. Oke, J14 di sampingnya kita klik. Lalu dikali dengan K14. K14 juga di sampingnya. Oke, K14 sampingnya. Jadi untuk perhitungan yang pertama, dia akan menghitung adalah nilai dari J14 dikali dengan K14, di mana J14 dikali dengan K14 yaitu 3 dikali 8, maka akan menghasilkan nilai 24. Baru sebelumnya ada I14 min, hasil dari J14 dikali K14. Berarti I14 bernilai 8 diambil dengan 24, maka hasilnya adalah 16, min 16. Oke, lanjut. Jadi tadi dia bukannya ngitung untuk yang depan dulu ya, jadi bukannya I14 dulu dikurang dengan J14 baru dikali, tapi dia mengalihkan dulu untuk nilai dari J14 dikali dengan K14. Jadi sama halnya seperti perhitungan yang matematika biasa ya. Oke, lalu sama dengan selanjutnya I15 ditambah J13 pangkat J15 diambil J16. Kita lihat I15 ada di mana? Oke, I15 ada di sini. Kita klik I15 ditambah dengan J13. J13 ada di atas. Oke, lanjut. Lalu dipangkatkan J13-nya. Dipangkat berapa? Pangkat dengan J15. J15 ada di bawah ini. Oke, jadi dipangkat 2. Lalu dikurang dengan J16. J16 ada di bawah. Oke, nah jadi untuk perhitungannya dia akan menghitung nilai dari pangkat terlebih dahulu. Oke, nilai dari pangkat J13 pangkat J15, nilai dari J13 pangkat J15. Nah, di sini nilai dari J13 adalah 4, lalu dipangkatkan 2. Jadi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. Oke, jadi dia menghitungin dulu ya. Jadi menghitung J13 itu ada di 4, lalu pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya 16. Oke, lalu setelah itu dia akan menghitung dari I15. I15 ada di mana? I15 ada di I15 menilai 7. Oke, berarti 7 ditambah dengan 16. 16 itu hasil dari 4 pangkat 2. Oke, lalu dikurang dengan 1. Berarti 7 ditambah 16 sama dengan 23, dikurang 1 hasilnya adalah 22. Oke, lanjut. Sekarang sini soal yang terakhir adalah sama dengan I16. I16 ada di sini. Oke, dikali dengan J14. J14 menilai 3. Oke, lalu
pangkat dipangkatkan dengan J15. Oke, dipangkatkan dengan J15 lalu dikurang dengan J16. Setelah itu ditambahkan dengan K16. Oke. Jadi di sini untuk perhitungan urutan perhitungan yang pertama dihitung adalah atau diproses adalah J14 pangkat J15 atau 3 J14 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 sama dengan 9 karena 3 kali 3 9 ya. Oke, lalu setelah menghasilkan nilai hasil dari pemangkatan, maka proses yang kedua adalah proses untuk perhitungan dari operator perkalian. Berarti I16 bernilai 6. 6 dikali 9. Maka hasilnya adalah 54. Oke. Lanjut, tersisa min 16 lalu plus K16. Nah, proses selanjutnya yang dihitung adalah J16 dengan K16 atau nilai dari J16 bernilai 1 ditambah dengan 10, maka akan bernilai 11, kan? Oke, bernilai 11. Oke, setelah kita mendapatkan perhitungan dari I16 dikali dengan J14 pangkat J15, maka menghasilkan nilai 54. Nah, yang tersisa adalah min J16 ditambah dengan K16. Nah, J16 bernilai 1, lalu K16 bernilai 10. Jadi min 1 plus 10 sehingga menghasilkan nilai 9. Ya kan? Menghasilkan nilai 9 atau positif 9. Nah, tinggal kita tambahkan, berarti 54 hasil dari I16 dikali J14 pangkat J15 ditambah dengan hasil dari min J16 ditambah K16 atau positif 9. Maka hasilnya adalah 63. Oke, saya pahami ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh penggunaan operator matematika dalam Microsoft Office Excel. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi logika lalu fungsi statistik dalam Microsoft Office Excel. Kiranya cukup sekian untuk materi hari ini. Semangat untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang aplikasi Microsoft Excel. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.